Soal nomor berapa? 40 ya. Jika X sama dengan 6,5643 dikalikan 0,0005 ditambah 100,352 dikalikan 0,03 kali 4 dan Z sama dengan 1,2. Maka kita kerjakan X sama dengan 6,5643 dikalikan 0, berapa 3 kali ya, 1 2 3 5 ditambah 100,352 dikalikan 0,3 kali 1 2 3 4. Oke, di sini kita menggunakan perkalian dasar. Ini di sini ada 6,5 dikalikan 0,005. Ini pasti nanti hasilnya adalah 0,0 berapa di sini? X baru ketemu angka di sini. Kalau yang ini 100 dikalikan 0,004 itu pasti nanti hasilnya 0,0xx berapa gitu ya. Seperti ini. Ini pasti karena di sini ada nolnya 3 kali, di sini ada 100 2 kali nolnya. Jadi turunnya di 0,0. Begitupun yang ini tadi. Kalau dikalikan, ini hasilnya pasti 0,0 baru ketemu angka di sini. Sedangkan yang Z itu kita sudah tahu angkanya 1,2. Maka jawabannya sudah pasti, yaitu Z memakan yang X atau Y lebih besar daripada X. Jawabannya yang B. Soal nomor 41, diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Jika X selama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam dan Z sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per second, maka di sini kita bisa ketahui ya, jarak A ke B itu sama dengan 60 km. Lalu yang X, ya X ini kecepatannya ya, Vx kecepatan X itu adalah 60 km per jam. Vz kecepatannya adalah 15 meter per second. Nah, ini harus kita buat ke kilometer per jam dulu. Maka Vz akan sama dengan 15 meter ke kilo, berarti 1 per berapa? 1000 ya. 1 kilo ada 1000 meter. Lalu yang jam itu ada 1 jam. 1 jam itu kalau dalam detik berarti ada 1 per 3600 seperti ini. Nah, ini kita bisa pindah yang 1000 ini ke bawah, yang 36 ke atas. Maka menjadi 15 dikalikan 3600 dibagi 1000. Jawabannya adalah, atau hasilnya adalah, kita coret-coret seperti ini. Maka jawabannya 54 km per jam. Lalu kita ketahui bahwa Vx itu lebih cepat daripada Vz. Nah, kita tahu bahwa V atau kecepatan itu berbanding terbalik, sehingga Z ini yang memakan X. Jawabannya yang B. Oke, soal nomor 42, jika X sama dengan berat total 5 kotak dengan masing-masing kotak memiliki berat 10 pon dan Y sama dengan berat 50 kotak dengan masing-masing beratnya 5 ons, maka kita kerjakan. Kita ingat dulu 1 kg itu sama dengan 2 pons. 1 kg itu sama dengan 10 ons. Oke, kita mulai yang X. Yang X itu akan sama dengan 5 kotak. Satuannya apa? 10 pons, berarti kalikan 10 menjadi 50 pons. Y
jika kita buat kiloan atau dalam satuan kilo, berarti 50 ini dibagi tadi ada 2 pounds, berarti dibagi 2 sama dengan 25 kilogram. Lalu yang Z ini ada 50, satuannya adalah ons, kalikan 5 dulu, sama dengan 250 ons. Kalau dibuat kilo berarti 250 dibagi, di sini ada angka 10 dibagi 10, sama dengan 25 kilogram. Di sini 25, di sini 25, maka X sama dengan Z. Yang mana? Yang C. Oke, soal nomor 43, jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y harga 10 kg beras, maka X sama dengan harga 50 kg semen. Sedangkan Z itu sama dengan harga 10 kg beras. Kita tidak tahu berapa harga per kilo dari semen dan juga beras, sehingga tidak bisa dibandingkan, maka jawabannya yang D. X dan Y tidak dapat ditentukan. Soal 44, jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan min 5A kuadrat plus 10 dan Y sama dengan min 4A kuadrat plus 10, maka kita tulis dulu X sama dengan min 5A kuadrat plus 10 gini. Lalu yang Z ini min 4A kuadrat plus 10. Lalu dikatakan bahwa A ini sama dengan bilangan real. Bilangan real ini pasti lebih daripada 0. Kalau lebih daripada 0 ini pasti yang nilainya paling besar, itu yang minusnya sedikit. Berarti yang Z ini yang besar. Maka Z lebih besar daripada X. Soal nomor 45, jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan 5A kuadrat plus 20 dan Y sama dengan A kuadrat plus 50. Oke, kita kerjakan. A sama dengan bilangan real, maka dia angkanya pasti lebih daripada 0. Oke, lalu yang X itu sama dengan 5A kuadrat plus 20. Yang Z sama dengan A kuadrat plus 50. Maka kalau kita pecah ini, kita bisa tahu bahwa 5A kuadrat pasti lebih besar daripada A kuadrat. Lalu yang bawah jika kita samakan, yang ini ya, 50 lebih besar daripada 20. Jika mengikuti yang ini, maka X lebih besar daripada Z. Kalau mengikuti yang ini, maka Y lebih besar daripada X. Sehingga persamaan ini tidak bisa dikerjakan, karena yang bilangan realnya tidak diketahui berapa angkanya. Maka jawaban yang paling pas adalah yang D. X dan Y tidak dapat ditentukan. Soal nomor 47, jika X sama dengan 16,67%, Y sama dengan 2/12, maka ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/6. 1/6 ini sama dengan 16,67%. Maka jawabannya adalah X sama dengan Z, yaitu yang C. Soal nomor 48, jika X sama dengan harga cetak atau print 5 buku 160 halaman dengan harga 100 per lembar, dan Y sama dengan harga cetak atau print 20 buku 60 halaman dengan harga
80 lembar. Maka oke, kita kerjakan. X sama dengan harga cetak 5 buku 160 halaman, per lembarnya adalah 100. Maka hasilnya sama dengan 80.000. Oke, yang Z ada 20 buku 60 halaman, per lembarnya adalah 80 rupiah. Maka hasilnya sama dengan 96.000. Maka Z lebih besar daripada X. Yang B. Soal nomor 49, jika X menyatakan bilangan 55,4% dari 0,99 dan Y menyatakan bilangan 9,9% dari 5,54, maka oke, kita hitung ya. Ini sebelum dihitung kita harus curiga dulu. Ada angka 55,4, di sini ada 5,54. Ada angka 0,99 dan 9,9%. Ini angkanya itu mirip sekali, jadi kita bisa mengira-ngira hasilnya adalah yang C karena angkanya mirip. Coba kita kerjakan ya. X sama dengan 55,4% dari 0,99. Oke, kita pecah. 55,4% itu sama dengan 55 per 100 dikalikan 0,99 sama dengan 99 per 100. Kalau dikalikan berarti 55,4 dikalikan 99 sama dengan 10.000. Oke, sampai sini dulu. Lalu yang Z ada angka 9,9% dari 5,54. Kita pecah menjadi 9,9 per 100 dikalikan 554 per 100 atau sama dengan 9,9 dikalikan 554 per 10.000. Nah, sekarang kita bisa lihat persamaan yang ini dengan yang ini itu kan mirip. 5,54 dikalikan 99 dengan 9,9 kalikan 554. Namanya perkalian, komanya 1 ya hasilnya tetap akan koma 1 di belakangnya. Jadi ini X sama dengan Z. Yang C. Soal nomor 50, jika X sama dengan 1/13 ditambah 1/14 dan Y 1/15 ditambah 1/16, maka nah ini tidak perlu kita kerjakan, ini cukup kita anu aja, kita kira-kira. Ini kan pembilangnya sama, pembilang sama, yaitu angka 1. Penyebutnya ini kan yang beda ya, beda-beda, ada 13, 14, 15 dan 16. Kita ingat bahwa yang namanya pembilang itu dibagi dengan angka yang semakin kecil, hasilnya semakin besar. Maka kita bisa lihat, kita pastikan bahwa 1/13 ditambah 1/14 ini pasti lebih besar daripada 1/15 ditambah 1/16. Itu pasti. Kita coba ya. Misal pembilangnya kita ambil angka 10. Oke, kita ambil seperti ini, 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 3, kita bandingkan dengan 10 dibagi 4 ditambah 10 dibagi 5. Oke, kita kerjakan. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 3 sama dengan 3, berapa? 10 dibagi 4 ini sama dengan 2, berapa? Ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan ini dapat 8, ini baru dapat 4, ya kan?
Berarti yang penyebutnya kecil itu pasti yang lebih besar. Maka ini kita bisa bilang bahwa X ini yang lebih besar daripada yang Z.